Lalu sentimen-sentimen positif apa lagi yang bisa diharapkan dari para pelaku pasar dengan adanya ekspektasi penguatan IHSG sampai ke level 7.000, at least sampai minggu depan, Pak Al-Fatih? Ya, data-data laporan keuangan ya, kita kan melihat data-data laporan keuangan dari beberapa bank yang sudah keluar itu relatif cukup positif ya, sehingga kemudian ini bisa menjadi pendukung ya untuk kenaikan-kenaikan selanjutnya. Rilis data-data laporan keuangan ya yang turut juga memberikan sentimen Iya, positif betul. untuk IHSG kita. Baik Pak, kalau misalnya kita mau berbicara lebih dalam lagi mengenai kebijakan suku bunga The Fed. Kita lihat The Fed ini nampaknya walaupun kenaikannya masih berjalan di 25 basis point, namun juga tadi pidato yang disampaikan oleh Gubernur The Fed Jerome Powell mengatakan bahwa tingkat inflasi Amerika itu masih jauh dari target 6%, namun masih ada target di 2%, masih ada gap yang begitu jauh. Dan ini tandanya ke depannya mungkin The Fed akan terus menaikkan suku bunganya. Apakah ini menjadi sentimen yang cukup memberatkan gerak IHSG dalam jangka medium ataupun long term, Pak Al-Fatih? Ya, selama kenaikan suku bunga ini masih dalam range yang sudah diperkirakan, maka eh, namanya market akan bereaksi cukup positif ya. Kecuali kalau kenaikan suku bunganya di atas perkiraan. Nah, itu biasanya memang persepsi beban ya buat market gitu ya. Karena kenaikan-kenaikan suku bunga di saat-saat ini juga ekonomi relatifly kan setelah COVID gitu ya, itu akan seimbang. Jadi kalau seimbang ya masih positif gitu. Jika masih sesuai dengan ekspektasi pasar ya Pak Al-Fatih. Namun 25 basis Betul. point ini masih sesuai dalam takaran ekspektasi pelaku pasar, Pak? Masih ini sesuai dengan perkiraan. Masih sesuai ya Pak ya, kenaikan 25 basis poin memang sesuai konsensus yang mayoritas diperkirakan akan berada di 25 basis poin walaupun kenaikan diekspektasikan masih akan terus terjadi. Dan kita juga melihat dengan adanya kenaikan suku bunga ini, dolar Amerika Serikat terus terdepresiasi ya Pak Al-Fatih, dan kita lihat juga mata uang Garuda menguat baik juga terhadap mata uang yen Jepang, Singapura dolar dan lain-lainnya. Rupiah berhasil melibas dengan adanya sentimen baik dari suku bunga The Fed yang lebih sedikit landai. Bagaimana indikasinya ke depan mengenai peluang penguatan rupiah, kira-kira Pak Al-Fatih? Ya, sebenarnya kan penguatan rupiah ini sudah dimulai dari awal tahun ya, bahkan mungkin akhir tahun itu dari sekitar 15.750 ya, dan kemudian sempat di 14.000, di bawah 14.900. Nah, kalau kita lihat lagi bahwa apa namanya, bahwa eh, penguatan ini memang sempat ya agak melemah sedikit, tapi kemudian kelihatannya sedang menguji lagi nih, akan mencoba ke bawah lagi, ke bawah 14.900 lagi. Sekarang juga sudah berada di 14.860 rupiah, Pak Al-Fatih, per 1 US dollar. Kalau kita lihat dalam posisinya saat ini, penguatan ini kira-kira akan berlangsung sampai kapan, Pak? Dengan memang ekspektasinya dolar akan tidak sebegitu kuat lagi melihat landainya kenaikan suku bunga The Fed yang sudah diekspektasikan pelaku pasar. Ya, kalau secara teknikal level yang cukup kuat itu ada di sekitar 14.800 ya, dan kemudian berikutnya ada di sekitar 14.650 ya. Jadi mungkin arahnya akan ke sana. Baik, jadi memang Anda mengekspektasikan dengan adanya tumbangnya kekuatan dolar Amerika, penguatan ini akan terus terjadi, bahkan tadi ekspektasinya bisa sampai menembus level 14.650 ya Pak Al-Fatih ya? Yes. Baik.